Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Abbas kembali menggelegar, memberikan wawasan kecerdasan intelektual keagamaan yang notabene saat ini sedang marak dibicarakan di masyarakat, baik secara keagamaan maupun masyarakat yang ini adanya perkembangan mengenai diskusi nasab Bani Ba'alwi yang digelontorkan, didengungkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Disampaikan tegas, lugas oleh Gus Abbas terkait hal itu saat beliau melantik pengurus perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Kota Madiun Raya. Banyak sekali masyarakat berbondong-bondong antusias untuk mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, Panglima Besar Laskar Sabilillah. Tidak berlama-lama, mari kita simak bagaimana Gus Abbas memberikan pencerahan terhadap semua yang hadir, agar semua berhati-hati kembali kepada marwah ajaran Wali Songo di bumi Nusantara ini. Sekali lagi lah mohon maaf, engkar mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama khuliqa min nur, diciptakan dari cahaya, diturunkan di batang para sahabat. Sahabat itu adalah kenujum, seperti ada nur daripada bintang gemintang, dipun tapi di batang ulama di panjenengan. Kanjeng Nabi dawuh bahwasanya al ulama misbahu hadhil ummah. Ulama adalah lentera listriknya umat ini yang mengandung cahaya. Cahayane ulama kaine sampean nganti dukune panjenengan saka sapa? Saka gurune, saka gurune nganti tekani tabi'in, nganti tabi'in, nganti sahabat, nganti Kanjeng Nabi, nganti Gusti Allah melalui Al-Qur'an malaikat Jibril. Mila nur ini semua itu adalah mengalirkan setrum kabeh. NU niku mengandung setrum, tahlile ana setrume, Quran hadis ana setrume, Qur'ane ana setrume, maca kitab nganti tekani nahwu sorofe ana sanate ana setrume. Mila persep rasul ana setrume, nganti tahlilane wiridane zikir tasawuf ana setrume, fikih nahwu sorofe tauhid ilmu kalame, nganti tekani ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu falak iku mengandung setrum. NU dari berbagai sudut niku kata setrume. Mila kula sampun ngendika teng tiyang aja macem-macem marang NU, bakal jungkal ke setrum. Ba'alwi itu sudah macam-macam sama NU, maka saya ini jungkal akan marang Gusti Allah ke setrum marang setrum NU. Ginawa mboten? Nembeke setrume mung kalih. Setrum Imaduddin mai setrum Abbas tok. Win jungkel kabeh priye iki. Dereng mangke setrum sing Madiune medal maling nggih. Wah ya wis tampa gesem kok, Pak. Gina apa mboten? Paham napa mboten? Oh, cuwani-wani para sepo niki setrum. Maka dari itu para peradaban Quran yang ada di Indonesia Nusantara jelas, peradaban hadis yang ada di Nusantara sanade jelas, peradaban fikih yang ada di Nusantara jurisprudensi Islam jelas, fatwane jelas, kitab-kitab karya dan sejarahnya tertoreh dan tertulis dengan data-data yang jelas, termasuk tasawufnya jelas, zikir wiridnya jelas, kajian-kajian nahwu sorofe jelas, peradaban keilmuannya jelas. Iki di Indonesia kawit zaman kali abad ke-13 ke-9 wis ono. Dadi angger wonten angkene wonten oknum Habib ngomong ngendika tanpa Habib Indonesia tidak mengenal agama Islam, tidak mengenal Gusti Allah, orang kenal marang Kanjeng Nabi. Ini karena pembohong besar, ngapusi sampeyan ora bener lho. Gino mboten? Gak bener. Habib niku teko 1832, abad ke-19. Indonesia sudah menyusun peradaban Islam mulai abad ke-13. Niku pun hebat niku. Lebih daripada 400 tahun, 500 tahun sebelum Habib teko, Indonesia sudah memiliki peradaban yang sangat luar biasa. Itu di Habib gak gedapus ora bener gitu. Ning Madiun harus ngendi kok kayak kampleng cangkeme ben kapok lagi ya. Model potongan ya gak wani gitu. Bisane keplok-tok. Nggih napa mboten? Paham napa mboten? Lah iki niku kula ngendika para panjenengan tuh negara besar, panjenengan tuh bangsa besar. Cuma kebesaran bangsa sampean
ditutupi oleh Belanda, ditutupi oleh Londo, sebab Londo kepengin jajah sampean. Ben sampean ora wani, maka mental bapak tuane sampean ditekan, mentalnya ditekan, sejarahnya dirampas, dibelokkan seolah-olah panjenengan adalah bangsa budak dan congos, dan sekarang Belandanya sudah tidak ada, diteruskan oleh anteknya yaitu adalah Baalwi. Hati-hati sampean. Akhirnya Indonesia memiliki satu penyakit yang disebutkan oleh Profesor Dr. Wahiduddin Khan, salah seorang sejarawan India. Apa? Penyakit inferiority complex. Ngerti apa ora? Lu banser gak ngerti banser. Kena apa mboten? Ngerti napa mboten banser inferiority complex? Ya padha bari aku gak ngerti. Inferiority complex ini adalah bahasa Arabnya murakkabun naqs. Gak ngerti meneh. Mula aku wis ngomong yang ngesel-ngesel cam kentok. Murakkabun naqs niku minder yang keterlaluan. Indonesia itu dibuat minder oleh Belanda, dikecilkan eksistensinya, stratanya dibuat di bawah. Strata yang paling tinggi adalah Eropa, golongan Belanda kulit putih. Yang nomor 2 adalah bangsa Hadromi dan bangsa Cina. Panjenengan KB dibuat bangsa yang paling bawah, yang disebut bangsa Inlander. Yang disebutnya adalah bangsa Inlander hampir disamakan dengan binatang. Dalam rangka apa? Dalam rangka memukul mental generasi Indonesia supaya tidak berani melawan Belanda. Makanya Belanda bisa menjajah 350 tahun, karena yang dijajah bukan sekedar hartanya, tetapi juga mentalitas psikologinya dibuat minder. Sejarah kebesarannya ditutupi, dirampas oleh Belanda, dibuat sejarah yang baru untuk mengadu domba. Iki real poros dulu. Mau winter niku Pak Poros. Mila panjenengan niku boten percaya pada diri sendiri. Mila kalau seumpama ada pertemuan di luar negeri, itu yang paling minder itu adalah di antaranya orang Indonesia. Confidence-nya kurang tinggi. Apa sebab? Sebab dijajah. Padahal apa? Padahal Belanda itu negara kecil. Kalian tuh kadang-kadang bisa dijajah oleh negara kecil. Sampean tahu? Belanda negara kecil. Sampean tahu Jawa Barat? Jawa Barat dikurangi Banten, dikurangi DKI. Sisanya itu lebih besar Jawa Barat dengan Belanda. Belanda itu negara kecil, tapi bisa menguasai Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena kebodohan kita sebagai bangsa di Indonesia dibuat minder, sejarahnya dirampas, termasuk bisa diadu domba. Itu kesalahan kita. 350 tahun dibuat ompang-amping. Kalau saya katakan itu bukan dijajah, tapi kita memperjuangkan diri untuk lepas dari penjajah. Gini betul. Poros cerek poros itu saya mawon. Lah niku poros dibuat minder poros dulur. Maka pada akhirnya disamakan itu dengan sejarah daripada peradaban Islam setelah jatuhnya Spanyol dan terjadi imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh orang-orang Eropa non-Islam terhadap negara Islam. Memang peradaban Islamnya dirampas seperti yang terjadi yang ada di Baghdad. Itu adalah perpustakaannya dibakar. Poros dulur, sejarahnya dihapus, seolah-olah orang Islam tidak pernah mengukir sejarah, seolah-olah orang Islam tidak punya jasa terhadap modernisasi di dunia ini. Dihapus sehingga orang Islam dibuat minder. Itu termasuk Indonesia dibuat minder. Padahal satu-satunya daerah yang tidak bisa ditundukkan oleh Mongolia adalah Nusantara. Kekaisaran Mongolia menguasai dari mulai daratan Cina. Eropa dikuasai Eropa, Inggris dikuasai, Belanda dikuasai.
Semua dikuasai oleh kekaisaran Mongolia. Soviet dikuasai kekaisaran Mongolia, termasuk Amerika dikuasai oleh kekaisaran Mongolia. Tapi ketika mereka mau menguasai Nusantara, ada kerajaan Singosari dengan pasukan yang sangat gagah berani mati, dengan kecerdasan strateginya yang sangat luar biasa. Kekaisaran Mongolia mundur sampai detik ini, tidak pernah menjajah Indonesia, tidak berani menjajah Indonesia. Itu hebatnya negara ini sampean. 2 kali kekaisaran Mongolia datang ke Indonesia untuk menguasai Indonesia, dipukul mundur oleh kita semua. Tidak bisa dikuasai. Satu-satunya daerah yang tidak bisa dikuasai oleh kekaisaran Mongolia bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Soviet, bukan Timur Tengah, tapi negara Nusantara, negara kita semua. Maka kita ini adalah orang-orang hebat, keturunan orang hebat ya. Jadi ojo kalah ngadepi Pak Alwi ku cemen nemen sampai duduk jadi kiai cemen nemen. Anggen ono kiai kalah ning Pak Alwi disebuti kiai cemen niku. Para serek para sedulur. Lah niku para serek para sedulur. Maka itu jangan percaya sama dongeng-dongeng daripada Pak Alwi yang mengatakan kalau sumpama tanpa Pak Alwi, tanpa Habib, Indonesia tidak bisa merdeka. Bohong mereka itu. Mereka ingin menguasai sejarah Indonesia. Mereka adalah imigran tapi pengennya tampil sebagai penguasa di Indonesia, tampil sebagai orang yang seolah-olah paling berjasa di Indonesia. Semuanya adalah fitnah, bohong. Sampai lebih hebat daripada mereka. Mungkin apa boten? Masya Allah, para cerek para sedulur sedaya niki. Lagi para cerek para sedulur, bangsa yang hebat ini makanya harus dipertahankan. Kemerdekaannya harus betul-betul merdeka 100%. Yang membuat kita itu dibuat minder adalah Belanda dan bangsa Eropa. Dibuat minder kita, dihapus sejarahnya. Kemudian Belandanya sudah pergi, subhanallah, meninggalkan Pak Alwi. Sistemnya sama, membuat orang Indonesia minder. Mereka mengatakan kami adalah majikan kalian, berarti kalian semua adalah jongosnya. Minder kalian. Di framing oleh Belandanya adalah cucu Kanjeng Nabi. Londo ngomong Baal putune Kanjeng Nabi. Lo putune Kanjeng Nabi sing ono ning Indonesia dipejahi, dikejar, dicincang, dibunuh, disiksa, dibuang. Sementara mereka memframing Baal cucu Kanjeng Nabi, jelas goro. Dari situ saja sudah tidak logik, tidak masuk akal. Sing pinter panjenengan, sing cerdas. Caranya cak lontong mikir. Ya sekali-kali qalahu cak lontong. Mungkin apa mboten? Para serek para sedulur sedaya mawon. Niku para serek para sedulur sedaya mawon. Maka jelas ora bener. Iku maka Pak Alwi hati-hati punya doktrin sing nglecehaken panjenengan. Mereka dengan atas nama agama, kalau Belanda menodong sampean, membunuh sampean dengan bedilnya, dengan senjatanya, dengan bom atomnya, dengan pelurunya. Mereka para Ba'alwi membunuh rakyat Indonesia dengan doktrinnya. Sampean katanya, kami adalah cucunya Rasulullah. Kalau kalian tidak memberikan uang, maka kalian tidak akan mendapat syafaat, tidak akan masuk ke surga. Seolah-olah mereka adalah pemegang surga, seolah-olah mereka adalah pemegang kunci neraka. Sampai akhirnya terjadilah proses akibat mengaku cucunya Rasulullah, maka akidahnya rusak, syariatnya rusak, akhlaknya juga rusak. Anaknya sampean nderek dumateng Habib sing ora bener, akhlaknya rusak. Akidahnya rusak. Apa akidah rusak? Doktrin mereka mengatakan bahwasanya ada seorang Habib yang bisa mengatur makersone Gusti Allah. Gusti Allah itu kalau seumpama mau memasukkan hambanya ke dalam surga, izin dumateng seorang Habib itu. Ini bisa merubah akidah. Berarti otoritas Gusti Allah dumateng surga dikalahkan oleh seorang Habib itu. Ini akan menggeser akidah sampean ora bener ya. Ora kroso sampean. Madine gak kroso sampean. Napa sebabe? Lho kagete kagume nang irung terus kaya kowe. Otake gak dinggih. Boten dinggih. Para cerek para sedulur sedaya mawon. Akidah rusak apa mboten?
Rusak napa mboten? Rusak, Pak. Masya Allah, para syarek, para sedulur. Ada yang mengatakan ada seorang Habib sing bisa ngatur malaikat mungkar nakir. Bisa ngatur malaikat mungkar nakir. Sampian waca kitab Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahihul Bukhari, meriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan nanti pada waktu yang ada di akhirat, nanti malaikat Malik datang kepada saya, ya Rasulullah, umat panjenengan taksi wonten ingkang wonten dumateng taksi enten dumateng neraka. Kanjeng Nabi kaget, di mana Malik? Lagi dia apa? Lah disiksa ya Rasulullah. Kanjeng Nabi langsung nangus, ya Malik, keluarkan umat saya, keluarkan umat saya. Apa kata malaikat Malik? Ya Rasulullah, mohon maaf, kalau cuma panjenengan yang bicara, walaupun sampai nangis, kami tidak bisa melakukan. Kenapa? Sebab kami adalah makhluk yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apabila diperintah. Kalau tidak diperintah dumateng Allah, kurang boten manten melakukan apa itu. Akhirnya Kanjeng Nabi niku sujud dumateng Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah merintahkan kersane ke umat Kanjeng Nabi dipundhut dumateng malaikat Malik. Artose napa dilawan riwayat ini? Kanjeng Nabi nyuwun dumateng malaikat Malik supaya mengeluarkan umatnya dari surga. Jawab malaikat Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan saya, aku belum bisa melakukan. Artinya Kanjeng Nabi saja tidak memiliki otoritas dumateng ngatur malaikat. Iki ana wonten Habib jarene saged ngatur malaikat. Berarti ada manusia sing otoritasnya lebih tinggi daripada Rasulullah, dan ini sangat merusak akidah sampean. Paham nang mboten? Paham nang mboten? Masya Allah, para syarif, para sedulur mawon. Syariat rusak. Ada seorang oknum Habib mengatakan bahwasanya para syarif, para sedulur, ada seorang muhibbin tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Ramadan, tiba-tiba meninggal. Kemudian si Habib itu datang, ya Fulan bin Fulan, saya tahu kamu nggak pernah sholat, saya tahu kamu nggak pernah puasa Ramadan. Saya titipkan ini surat untuk malaikat mungkar nakir. Diselipkan suratnya di bawah kepala, mungkar nakir disurati. Kenapa nggak langsung aja buat grup WA dengan malaikat Israel supaya cepat mati sekalian? Ini reseh nih, ini Pak Alwi siji reseh namanya. Gini betul. Subhanallah. Tolong, tapi saya tahu, walaupun kamu tidak pernah sholat, walaupun kamu tidak pernah puasa Ramadan, walaupun kamu tuh senang zina, tetapi saya tahu, bersaksi, kamu mencintai Habib. Maka itu kalau ketemu dengan malaikat mungkar nakir, tolong sampaikan surat ini kepada mungkar nakir, dan kamu masuk ke surga tanpa hisab. Ini berarti sembahyang ora perlu, puasa ora perlu, zina ora apa-apa, sing penting temen marang Habib, bebas manci surga, gak dihisab. Ini gak ada dalilnya dalam Al-Quran, gak ada dalilnya dalam hadis, alias khurafat, dan ini menyesatkan syariatnya sampai yang kafir. Awas, hati-hati.